Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PFL akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Southern Atlantic Ocean. Oke, jadi yang pertama adalah latar belakang. Samudra Atlantik Selatan mencakup laut penting seperti Laut Weddell, Laut Scotia, dan Laut Guinea, yang membentang dari ekuator hingga kawasan subantartika. Wilayah ini memiliki karakteristik unik, mulai dari suhu permukaan laut yang bervariasi hingga zona upwelling yang kaya nutrisi. Laut-laut ini mendukung keanekaragaman hayati tinggi, termasuk spesies endemik di berbagai ekosistem, dan juga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik laut, dinamika, dinamika sirkulasi, dan peran Southern Atlantic Ocean dalam sistem iklim global. Boleh di next? Oke. Oke, untuk laut di Samudra Atlantik Selatan itu pertama ada Caribbean Sea, berada di antara garis lintang 9 derajat dan 22 derajat lintang utara, dan garis bujur 89 derajat dan 60 derajat barat. Memiliki luas wilayah sebesar 1.063.000 mili persegi. Yang kedua ada South Brazilian Sea, membentang dari negara bagian yaitu Santa Catarina di bagian utara hingga Rio Grande do Sul di selatan, serta mencakup perairan yang lebih luas hingga ke bagian negara tetangga seperti Uruguay dan Argentina. Next. Yang ketiga ada South Atlantic Ocean. South Atlantic Ocean ini merupakan bagian dari Samudra Atlantik yang terletak di belahan bumi selatan. Samudra ini membentang antara benua Amerika Selatan di barat, Afrika di timur, serta Antartika di selatan. Yang keempat ada Scotia Sea, merupakan laut yang terletak di bagian selatan dari Samudra Atlantik, tepatnya di Tierra del Fuego. Laut Scotia ini merupakan perairan yang relatif dalam dan bagian paling dalamnya ada di Palung Scotia. Tetapi di beberapa bagian kedalamannya lebih dangkal, terutama dekat Kepulauan Falkland. Selanjutnya yang kelima di Kepsi itu Tanjung paling selatan Tasmania, bagian dari Taman Nasional Southwest dan area warisan dunia, menandai batas Samudra Pasifik dan Hindia dengan sejarah maritim panjang serta lokasi strategis bagi pelayaran. Lalu yang keenam ada Malvinas Waters, jadi wilayah Atlantik Selatan antara Kepulauan Falkland dan Argentina, dengan arus yang mendukung ekosistem laut kaya dan beragam. Lalu yang ketujuh ada Weddell Sea, laut di Southern Ocean antara semenanjung Antartika dan coastline, dikelilingi es tebal seperti Wisner-Ron Ice Shelf. Luasnya itu 2,8 juta kilometer persegi, penting untuk sirkulasi global dan habitat penguin serta anjing laut Weddell. Lalu yang kedelapan ada Gulf of Guinea, teluk besar di pantai barat Afrika, kaya sumber daya alam seperti minyak dan perikanan. Dihadapkan pada tantangan keamanan maritim, termasuk pembajakan, kawasan ini menjadi fokus kerjasama negara-negara anggota Gulf of Guinea Commission. Selanjutnya, karakteristik umum dari Samudra Atlantik Selatan. Yang pertama adalah cuaca dan anginnya. Pada bagian atas Samudra Atlantik Selatan, sabuk angin barat dominan membentang dari sekitar garis lintang 40 derajat lintang selatan hingga ke Samudra Selatan. Tekanan tinggi pada area Atlantik Selatan berpusat di sekitar 30 derajat lintang selatan. Pada bagian Samudra Atlantik Selatan juga terjadi doldrums, yaitu wilayah yang memiliki tekanan atmosfer rendah dan bebas angin dengan cuaca cenderung mendung dan hujan. Keunikan cuaca regional yang dapat ditemukan di Atlantik Selatan adalah jumlah dan variasi awan yang besar di angin barat. Yang kedua, arus. Ada tiga arus utama yang terdapat pada Atlantik Selatan, yaitu ada arus Guyana, ada arus Brazil, dan arus balik khatulistiwa. Arus Guyana adalah arus laut yang mengalir di sepanjang pantai utara Amerika Selatan, khususnya di sepanjang pesisir Brazil Utara, Guyana, Suriname, dan French Guiana. Arus ini merupakan cabang dari arus khatulistiwa selatan yang bergerak ke arah barat, kemudian berbelok ke arah utara setelah mencapai pantai Amerika Selatan. Yang kedua, arus Brazil. Arus Brazil adalah arus laut yang mengalir di sepanjang pantai timur Amerika Selatan, mulai dari sekitar garis lintang 10 derajat hingga 40 derajat lintang selatan. Arus ini merupakan cabang dari arus khatulistiwa selatan yang bergerak ke arah barat, kemudian berbelok ke selatan setelah mencapai pantai Brazil akibat rotasi bumi dan konfigurasi geografis. Yang ketiga ada arus balik khatulistiwa. Arus balik khatulistiwa adalah arus yang mengalir ke arah timur di dekat khatulistiwa berlawanan arah dengan arah khatulistiwa utara, dan arus khatulistiwa selatan yang mengalir ke arah barat. Baik, selanjutnya ada karakteristik umum dari Southern Atlantic Ocean. Yang pertama adalah salinitas. Salinitas Samudra Atlantik Selatan senilai 34,5 ppt, lebih rendah daripada Samudra Atlantik Utara yang mencapai 37 ppt. Hal ini karena penguapan di Samudra Atlantik Selatan jauh lebih rendah dengan presipitasi tinggi. Kemudian, yang kedua ada topografi. Pantai-pantai di Samudra Atlantik Selatan ini memiliki ciri khas berupa pantai yang masih berpasir kasar dengan tumpukan batu di beberapa titik. Pantai-pantai ini lebih subur dan ditumbuhi sejumlah tanaman, berbeda dengan Samudra Atlantik Utara yang gersang. Biota laut di bagian Samudra Atlantik Selatan juga lebih beragam.
Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait sirkulasi dalam pada Samudra Atlantik Selatan. Nah, yang pertama, sirkulasi dalam pada Samudra Atlantik Selatan ini merupakan bagian dari AMOC, memainkan peran penting dalam distribusi panas dan garam secara global, serta memengaruhi iklim dan ekosistem dan dimonitor oleh program dari SAMOC. Nah, lalu yang kedua, kita akan membahas tentang Atlantic Meridional Overturning Circulation atau AMOC. Nah, AMOC ini adalah sistem arus laut yang mengangkat air hangat dari tropis ke lintang tinggi dan membawa air dingin kembali lagi ke selatan. Nah, amok ini berperan penting dalam distribusi panas, untuk nutrisi seperti garam dan lain-lain, dan karbon dioksida, serta mendukung pengaturan iklim dan ekosistem. Untuk yang ketiga, ada yang namanya Atlantic Meridional Overturning Circulation, yang di mana masa air utama di Atlantik Selatan mencakup Atlantic Bottom Water, North Atlantic Deep Water, dan Atlantic Intermediate Water. Setiap masa air memiliki karakteristik fisik dan kimia yang unik, serta peran spesifik dalam sirkulasi global. Untuk yang keempat, terkait interaksi antara sirkulasi dalam dan proses permukaan. Sirkulasi laut dalam di Atlantik Selatan tidak hanya mempengaruhi pergerakan massa air di kedalaman, tetapi juga berinteraksi erat dengan proses permukaan, khususnya dalam pertukaran panas dan karbon. Di wilayah ini, sirkulasi termohalin memainkan peran kunci dalam membawa air kaya karbon dari permukaan ke dalam dan sebaliknya. Pertukaran ini membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpan di laut dalam. Untuk yang terakhir, terkait pentingnya sirkulasi dalam pengaturan iklim global. Sirkulasi laut dalam di Atlantik Selatan memiliki peran sangat penting dalam regulasi iklim global melalui kontribusinya dalam sirkulasi termohalin yang dikenal sebagai AMOC. Proses ini mengangkut panas dari wilayah tropis ke lintang tinggi, menjaga kestabilan iklim regional, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Kesimpulan, Samudra Atlantik merupakan wilayah perairan yang memiliki peran penting dalam sirkulasi arus global, distribusi panas, dan ekosistem laut. Dengan karakteristik unik seperti arus Guaiana, Brazil, Benguela, dan Falkland, serta fenomena upwelling yang mendukung produktivitas laut, kawasan ini menjadi pusat keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Salinitas bervariasi akibat penguapan, presipitasi, dan aliran sungai yang menciptakan ekosistem yang dinamis. Topografi dasar laut yang terdiri dari pegunungan bawah laut hingga pantai berbatu menambah kekayaan geografisnya. Namun, tantangan seperti perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung kehidupan masyarakat pesisir dan ekonomi global. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.